Kita beralih ke kabar lainnya. Ikatan Dokter Indonesia Jawa Barat mendukung penuh proses investigasi kasus dugaan malpraktik yang terjadi di salah satu rumah sakit di Karawang, Jawa Barat. Namun, ID meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi sebelum hasil resmi keluar. Proses investigasi dugaan malpraktik terhadap almarhumah Mursiti 62 tahun, pasien Rumah Sakit Hastian Rengas Dengklok Karawang masih berjalan. Ikatan Dokter Indonesia Jawa Barat belum dapat memberikan penilaian secara medis, namun jika hasil investigasi ditemukan kesalahan prosedur, dikembalikan ke aparat penegak hukum. Menurut Ketua ID Jawa Barat, ID selalu menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme etika dan kode etik kedokteran, serta pengawasan kompetensi yang dilakukan oleh majelis yang berwenang. Ikatan Dokter Indonesia akan mendukung sepenuhnya kerja dari tim investigasi yang dilakukan secara transparan, objektif, berdasarkan data-data yang valid dan profesional, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam menyampaikan informasi kepada publik, melindungi pasien, sekaligus juga melindungi tenaga dokter yang sedang melakukan tugasnya. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat menerjunkan tim investigasi menindaklanjuti informasi dugaan malpraktik di Rumah Sakit Hastian Rengas Dengklok. Sebagai tindakan awal, Dinas Kesehatan Karawang telah meminta penjelasan dari manajemen rumah sakit dan memeriksa prosedur operasi yang dilakukan. Tim juga akan mengumpulkan data tenaga medis yang terlibat dalam penanganan pasien. Selain itu, Dinas Kesehatan Karawang juga mengunjungi keluarga almarhumah Mursiti di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dinas Kesehatan menyatakan masih menunggu hasil audit internal yang dilakukan pihak Rumah Sakit Hastian. Nah, ada yang namanya RCA, ya, kayak root cause analysis-nya. Jadi penyebab akar masalahnya itu dicari semua sama teman-teman di rumah sakit. Nah, hasil itu nanti yang kemudian akan disampaikan ke kami untuk kami telah lagi. Sebelumnya, dugaan malapraktik terhadap Mursiti 62 tahun terjadi di Kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat jenazah akan dimandikan, lubang bekas operasi di perutnya tidak lagi dijahit. Keluarga makin terkejut, lubang luka di perut jenazah hanya disumpal kain kasa. Jenazah almarhumah telah dimakamkan di pemakaman desa setempat. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, hasil investigasi Komite Medik Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyatakan tidak ditemukan unsur malpraktik dalam penanganan pasien asal Bekasi yang meninggal dunia usai operasi di Rumah Sakit Hastian. Kepala Dinas Karawang, Dr. Endang Suryadi mengatakan kain kasa yang ditemukan dalam perut pasien merupakan bagian dari prosedur yang disebut tamponade atau penyumbatan untuk menghentikan pendarahan setelah operasi. Endang Suryadi menambahkan dugaan malpraktik yang sempat viral di media sosial tersebut terjadi karena miskomunikasi antara pihak keluarga dan juga pihak rumah sakit. Ada ditinggal di perut itu, perawat sudah menyatakan memberitahukan ke pasien, keluarga pasien, tapi disangkal membawa pasien. Ternyata waktu itu ada komunikasi yang belum lancar atau belum baik. Terus juga pula kalau ini asal dirawat harus secara teratur diganti, ternyata keluarga pasien nggak tahu juga. Nah, itu jadi mungkin ada yang tidak sinkron atau mungkin belum jelas dari tim teman-teman perawat menjelaskannya, atau mungkin menjelaskan ke orang yang tidak ada waktu kita klarifikasi. Itu terutama mungkin bapak-bapak teman-teman wartawan sekalian secara umum ya. Jadi yang perlu perbaikan adalah di komunikasi baik di inform konsen maupun pos operasi itu. Pemirsa, lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga terkait dugaan malpraktik yang terjadi di salah satu rumah sakit di Karawang, Jawa Barat? Sudah bergabung bersama kami dengan Bapak Dalim selaku dari adik korban. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dalim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Pak Dalim, sebelum kami minta tanggapan terkait dengan pernyataan dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan bahwa tidak ada malpraktik, ini sebenarnya kronologi awal seperti apa Pak Dalim? Baik Pak, kronologi awal akan saya ceritakan.
Pertama kan ada keluhannya semacam kayak penyakit bisul di bokong belakang. Di bawah. Nah, terus kemudian dibawalah ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, terus dilakukan pemeriksaan. Setelah itu kan ada temuan emang dari perutnya gendut, kayak semacam cairan gitu ya, Pak. Nah, kemudian dari pihak rumah sakit minta persetujuan buat tindakan operasi. Nah, kita dari keluarga kan ya mengizinkan untuk melakukan operasi gitu kan. Sudah kita buat pernyataan, tanda tangan persetujuan, lalu dilakukan operasi. Seperti itu, Pak. Nah, dari situ kan setelah ada temuan dari operasi itu kan ada beberapa titik, ada 4 titik, kita nggak tahu itu ada operasi sampai 4 titik seperti itu gitu, Pak. Baik, ini berarti di awal sebelum operasi ini tidak ada penjelasan dari pihak rumah sakit maupun pihak dokter tentang apa-apa saja nanti bagian yang akan dioperasi kepada pihak keluarga, begitu Pak? Iya, betul. Cuman tahunya diinformasikan, dikasih tahu mau ada tindakan langsung operasi, begitu. Nah, setelah itu ya dari pihak keluarga kita menandatangani mengizinkan, gitu Pak. Baik, kemudian kita nggak tahu bahwa itu ada beberapa bagian, ada beberapa titik yang dioperasi. Kalau kita ngelihat dari usia pasien itu kan udah lansia, kemungkinan kan nggak kuat Pak kalau langsung di tindakan operasi langsung sekaligus ada 4 bagian, 4 titik gitu. Baik, lalu ditemukan oleh keluarga bahwa di dalam jenazah ada kain begitu ya Pak, dan inilah yang dikeruhkan oleh pihak keluarga kepada pihak rumah sakit, begitu Pak? Betul. Nah, kita jadi bertanya-tanya gitu loh Pak. Oh kenapa ya? Karena kan kita orang awam, bukan ahli medis juga kan gitu. Jadi ada temuannya itu kayak sebuah kasa yang disumpal di bagian perut bawah. Itu ada sekitar kiri kanan itu Pak, kiri kanan. Dan itu ada sekitar panjangnya sekitar kurang lebih 50 meter atau 50 cm perkiraan kurang lebih segitu. Dan itu ada 4 titik di bagian operasinya, itu diantaranya perut kiri dan kanan, dan maaf saya sebutkan dari kemaluan itu ada kiri kanan juga. Sedangkan diterangkan itu kan hanya dioperasi untuk menyedot cairan karena itu dari perut gendut gitu loh. Gitu Pak. Baik, lalu dari pihak keluarga ini kenapa bisa menduga bahwa terjadi ada prosedur salah atau malpraktik dalam proses operasi dari korban, Pak Dali? Kalau kita menduga itu ada malpraktik itu, kalau dari saya sama keluarga itu enggak kepikiran itu ada malpraktik, karena kan publik jadi ramai gitu kan, langsung viral gitu Pak. Kalau dari pihak keluarga enggak menduga, kita enggak tahu, kita orang awam enggak bisa menduga itu malpraktik. Yang kita pertanyakan dan kita pengen minta penjelasannya itu kenapa kok ada kain kasa sama luka enggak dijahit. Dan temuan waktu kita mandiin si mayit itu ada 4 titik, ada bekas operasi. Kan kita taunya kan operasi di perut gitu. Oke. Sama bisul yang belakang. Kok pas ketika kita mandiin, saya juga ikut mandiin, itu ada temuan bekas operasi juga, ada sumpulan kain kasa juga di bagian kemaluan. Gitu Pak. Pak Dalim, ini ada pernyataan dari Komite Medik ini menyatakan bahwa ini tidak ditemukan adanya unsur malpraktik dalam proses operasi. Nah, ini sudahkah ada komunikasi dari pihak Dinas Kesehatan Karawang kepada pihak keluarga? Ini terakhir komunikasi seperti apa Pak Dalim? Terakhir itu kemarinnya itu ada kesini Dinkes dari Karawang, inspeksi, kayaknya sih mensinkronkan informasi dari rumah sakit sama pihak keluarga. Betul sudah ada ke sini untuk mengaudit pihak rumah sakit. Seperti itu Pak. Baik.
Pak Dalim, mungkin terakhir ini langkah selanjutnya akan dilakukan oleh pihak keluarga terkait dengan hal ini seperti apa, Pak Dalim? Kalau saya pribadi dan keluarga itu tidak ada apa sih ya, ingin keadilan atau penjelasan yang serius mungkin. Kalau memang itu prosedur atau SOP-nya dari pihak rumah sakit, ya saya sih orang awam mungkin menerima ya. Kalau emang betul prosedur dari semua rumah sakit seperti itu. Tapi ini kan ada sedikit kejanggalan yang pengen diperjelas, pengen minta penjelasannya, pengen minta klarifikasinya terkait itu setelah pasca operasi itu tidak dirawat dan tidak diedukasi, diberi penjelasan dari pihak dokter maupun perawat, itu tidak ada penjelasan bahwa ini setelah pulang dari rumah sakit itu harus diberi perawatan semacam ganti kain kasa itu setiap beberapa jam sekali atau beberapa hari sekali. Itu belum diedukasi dari pihak rumah sakit, dari perawat ke pihak keluarga, dan kita kan nggak tahu Pak, kalau kita belum diedukasi atau diberitahu, kita jadi nggak tahu begitu, dan lagi setelah itu nggak ada rawat setelah pasca operasi. Baik, terima kasih Pak Dalim, kita tunggu bagaimana tanggapan dari pihak rumah sakit. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang.